Ya nggak adil nih, masa anak aja yang durhaka, masa orang tua nggak ada orang tua durhaka, itu tidak benar ya. Wanita pertama yang hadir dalam hidupku adalah ibuku. Wanita yang membesarkanku, berkorban atas cinta, darahnya dan air matanya itu adalah ibuku. Kalau kamu ingin menikah dengan aku, kamu harus mampu tinggal serumah dengan ibuku dan merawat ibuku seperti merawat ibu. Untuk anak laki-laki yang sudah berkeluarga, mana yang harus didahulukan? Nafkah kepada ibu kandungnya atau kepada istrinya dan keluarganya? Kalau dia paham, dipilih ibumu atau aku, gak bisa. Karena dua-duanya adalah permataku. Saya kebetulan mu'alaf dan orang tua saya adalah penganut Kristiani yang taat. Mereka belum ridho bahwa saya berpindah agama dan sempat mengatakan sumpah serapah apakah doa ibu tetap akan dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini aku kedatangan seorang pendakwah yang luar biasa. Beliau ini terkenal dengan caranya memuliakan ibunya. Bagaimana beliau ini bisa memberikan inspirasi kita semua betapa penting artinya seorang ibu dalam kehidupan kita. Mungkin di zaman sekarang banyak anak-anak yang belum paham. Kadang-kadang mungkin karena zaman ya dianggap ya udah ibu sekedar ibu, tapi sebenarnya di dalam Al-Quran dan hadis sendiri kita memang diperintahkan dan ditekankan bagaimana kita harus memuliakan seorang ibu, karena hak seorang ibu tuh ternyata lebih besar daripada hak seorang ayah, meskipun kita memang wajib untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi guys, pada sore hari ini tanpa perlu aku panjang lebar langsung aja kita sapa pendakwah kita Ustadz Riza Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Nikmat banget loh hadir di tempat ini. Pertama kesannya saya masuk ke rumah beliau ini nyaman banget. Alhamdulillah. Dan feeling aku tuh sesuai dengan sunnah. Rezekinya Mbak Vena ini bagus banget. Amin. Karena pandai menata rumah, bersih, jadi nyaman di sini. Tapi gak apa-apa ya Ustadz, ada suara kucing aku. Gak apa-apa Mbak. Karena kita sebelahan ya guys. Antara ruang podcast dengan tempat kucing-kucing kesayangan aku. Ustadz, nih ternyata alhamdulillah nih ya, bisa yang nanya tuh hampir 300. Sampai aku tuh bingung seleksinya karena ternyata tema ini menarik ya. Betul, Ustadz ya. Dan aku melihat sendiri kenapa aku meminta Ustadz untuk hadir. Ini terima kasih loh Ustadz sudah meluangkan waktu dari Bogor guys. Ini buat Vena Melinda Channel. Jadi kalian bener-bener pantengin ya dari awal sampai akhir, gak boleh di skip ya. Karena ini penting banget untuk kehidupan kita. Nah ini kan ternyata banyak banget hadis-hadis yang menyebutkan ya arti seorang ibu. Mungkin sebelum kita mulai, sebenarnya literally bener gak sih surga di bawah telapak kaki ibu? Bukan maksudnya literally-nya seperti apa gitu ya, tapi mungkin harus diberi pemahaman kali ya gitu. Ustadz silakan. Bagi seorang hamba Allah ada satu komitmen yang perlu dicatat. Kenapa diciptakan ke muka bumi. Surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Karena kekuatan kita ibadah, maka harusnya dedikasi kehidupan itu memang untuk Allah dan ibadah. Dan ternyata ibadah itu ada dua Mbak Fen. Yang pertama, banyak Al-Quran yang menyebutkan, salah satu di antaranya surat An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi beberapa ayat selalu mengaitkan setelah taat kepada Allah diiringi dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Contoh surat Al-Ahqaf surat 46 di ayat yang ke-15, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan perbuatan yang sangat baik.
Kemudian di surat Al-Baqarah juga di ayat 83, orang yang dikatakan penghuni surga itu adalah wa id akhadna rabbuka min bani Adam, orang yang taat kepada Allah dengan sebagai hamba, dia anak Adam, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Selalu dikaitkan setelah taat kepada Allah adalah orang tua. Surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, di antara perbuat baik kepada orang tua ini ada skala prioritas. Ada yang diutamakan 3 kali derajatnya lebih tinggi daripada orang tua yang lain. Pertama adalah ibu. Hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli. Karena ibumu mengalami 3 kali kelelahan yang tidak dialami oleh laki-laki saat mengandung, melahirkan, menyusui. Nah, 3 kelelahan inilah yang membuat seorang ibu berderajat 3 tingkat daripada laki-laki. Karena mengandung, melahirkan dan menyusui. Wah, itu mahal sekali. Bahkan ditanyakan, ya Rasulullah, man ahaqqu bihusni sahabati, siapakah manusia yang wajib aku muliakan muka bumi ini? Ummuka, ibumu. Thummaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Thummaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Thummaman, siapa lagi? Abuka. Jadi ibu 3 kali, bapak sekali. Nah, ini menandakan orang yang ingin hidupnya berkah, berkarakter, rezekinya lancar, dimuliakan sama Allah, maka harus memuliakan kedua orang tuanya, dan prioritas yang diutamakan adalah ibunya. Masya Allah. Itu sukses. Orang yang sudah memuliakan ibunya, paham bagaimana menjaga baik ibunya, mencintainya sepenuh hati, maka demi Allah, masa depan, karir orang itu pasti dijamin sukses dunia akhirat. Kalau dengar hadis atau ayat-ayat yang menyebutkan seperti itu sebetulnya sudah jelas ya, Ustadz ya. Tapi kenapa sekarang kok banyak sekali yang tidak melakukan itu, Ustadz? Ya. Menurut Ustadz kenapa? Jadi kenapa anak itu bisa tidak memahami kodratnya untuk selalu mencintai ibunya? Karena memang faktor pendidikan agama yang kurang, yang ditanamkan orang tua kepada diri. Otomatis anak yang baik lahir dari seorang wanita yang rahimnya baik. Jadi contoh, Ismail tidak akan lahir melainkan dari ibu Hajar yang sangat taat dan sabar dari ayahnya Ibrahim. Otomatis kecenderungan anak baik itu dari orang tuanya. Makanya ketika menginginkan anak, Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan keturunanku anakku orang yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Dikabulkan seorang anak yang baik bernama Ismail. Setelah diuji dipisah, ternyata ibunya memang sabar, qanaah dan menerima ujian hidup ini, sehingga diabadikan dalam proses sa'i dari Safa ke Marwah. Nah, akhirnya lahirlah seorang anak yang baik. Nah, dari sana orang tua itu harus mengerti 5 tipologi anak menurut Al-Quran. Yang pertama, anak itu fitnah. Surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa aladukum fitnah. Kalau tidak dijaga dengan baik-baik akan merongrong orang tuanya. Yang kedua, anak itu perhiasan. Terkadang saking indahnya membuat kita lupa diri untuk taat kepada Allah. Surat Ali Imran 14. Yang ketiga, anak bisa menjadi musuh, Mbak Fen. Maka tidak sedikit di hari tua anak menjebloskan orang tuanya ke panti jompo. Ada istilah seorang ibu bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa mencintai 1 orang ibu. Maka di surat At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Bisa jadi istrimu dan anak-anakmu nanti akan menjadi musuh. Maka harus hati-hati. Yang keempat, anak itu amanah. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Karena dia tahu amanat, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah pendidikan agama. Bekal terbaik agar dia paham. Nah, yang terakhir, anak itu penyejuk jiwa. Al-Furqan 74. Rabbana hab'alana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, karena pemahaman agama yang
tidak baik, sehingga transfer dari orang tua kepada anaknya itu tidak bagus, sehingga anak tidak tahu kedudukan ibu. Masya Allah, padahal demi Allah kedudukan orang tua nomor 2 setelah Allah, apalagi ibu. Kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Berkata saja tak boleh. Wala tanharhuma, membentak apalagi. Wa qul lahuma qawlan karima. 24 jam katakan perkataan-perkataan yang santun dan tidak menyakiti. Demi Allah, seandainya setiap anak teredukasi secara agama, maka tidak akan pernah lagi berbuat sesuatu yang menyakiti hati bapak dan ibu. Makanya di Fenomena Channel ini saya minta kepada para orang tua, orientasi satu aja. Tolong jangan lupakan pendidikan agama anak. Tanamkan pada mereka orang tua nomor 2 setelah Allah. Apalagi seorang ibu, Masya Allah, berkahnya di atas segala-galanya. Aku sampai speechless nih guys. Karena ternyata Ustadz Riza sudah melakukan itu semua ya. Jauh sebelum menikah ya. Betul. Dan pada saat menikah aku lihat sendiri pada wawancara ya, beberapa wawancara bahwa persyaratan untuk istri adalah harus menerima ibunda untuk satu rumah. Kalau menurut Ustadz Riza, haruskah seorang anak itu melakukan hal yang serupa dengan Ustadz Riza? Sebagai tanda berbakti ya kepada orang tua, apalagi kalau orang tuanya single mom gitu, udah sendiri gitu. Tidak semua keluarga dilahirkan bahagia. Termasuk saya ya. Tidak semua anak bisa menerima kasih sayang yang utuh. Jadi kebetulan saya dilahirkan dari keluarga yang broken home. Bapak dan ibu cerai, dan saya hidup dengan seorang ibu. Di mana saya melihat dengan mata kepala saya sendiri perjuangannya membesarkan, kemudian merawat dan berkorban. Jadi beliau hidup sendiri dengan saya, adik saya. Jadi setiap hari bergelut jualan pisang goreng, Mbak. Saya ingat banget. Jualan nasi. Jadi kalau nggak laku kadang beliau nangis. Satu harapannya aja, agar anak-anaknya bisa sekolah. Karena lain dari keluarga yang broken home, broken heart, membuat saya terpacu. Kadang kalau saya pernah tidur, beliau nangis doanya, ya Allah sukseskan anakku, berkahi hidupnya, dan berkahi masa depannya. Nah semenjak itu saya bersumpah tuh Mbak Fet, suatu saat nanti kalau saya berhasil, satu kata yang akan saya lakukan menghapus jejak penderitaan dan air mata ibuku. Satu saat nanti ketika Allah berpihak padaku dan aku bisa membahagiakan, satu kata yang aku akan bahagiakan adalah ibuku. Sebab ketika saya pegang kunci ini, demi Allah, saya akan meraih kebahagiaan semuanya. Saya akan meraih sukses hidup saya. Nah jadi ketika itu, karena memang penderitaan ibu saya yang luar biasa, pengorbanannya luar biasa, apalagi untuk saya. Kadang dia betul-betul gak pulang bekerja hanya untuk kami. Saya sadar kalau ternyata satu aja, saya punya waktu dan kesempatan, wanita pertama yang harus saya bahagiakan adalah ibu saya. Nah, perjalanannya waktu, terus saya berusaha. Sampai aku pernah setelah sekolah itu gak mau kuliah Mbak Fen. Saya bilang sama ibu, Bu aku gak kuliah ya. Kamu apa? Aku kerja. Kerja apa? Ada aja lah. Saya jualan sandal Mbak Fen. Jualan sandal jepit teman-teman. Saya jualan, ambil dari orang. Dan untungnya satu hari itu 50.000. Pertama kali saya dapat untung 50.000. Saya bersumpah kepada Allah, ya Rob, 50.000 ini saya berjanji 40.000 untuk ibu saya, 10.000 buat saya sendiri. Jadi izinkan dengan 50.000 ya Allah, ini awal anak memberikan uang kepada ibunya. Saya lari, saya peluk itu, Bu, aku dapat 50.000 Bu. Ibu berhenti ya, gak usah kerja lagi ya. Jaga Adi, aku yang akan bekerja. Pokoknya dengan uang ini adalah awal mula saya akan membuat ibu bahagia. Jadi itu awal pertama saya memberikan uang sama ibu saya, hasil dari jualan sandal jepit. Dari 50.000, 40.000 saya berikan untuk ibu, 10.000 saya pegang buat jajan. Dari sana saya bersumpah, ya Allah, jadikan rezeki pertama ini
tanda saya berjanji untuk memuliakan ibu saya seumur hidup saya. Ya Allah, jadikan 40.000 ini awal saya bersumpah kepadamu, saya akan menjaganya sampai kapanpun saya menikah. Nah, itu alasan ketika saya menikah, saya bilang sama istri, jangan pernah memisahkan aku dengan ibuku. Jangan pernah membuat aku berpisah dengan ibuku. Wanita pertama yang hadir dalam hidupku adalah ibuku. Wanita yang membesarkanku, berkorban atas cinta, darahnya dan air matanya, itu adalah ibuku. Kalau kamu ingin menikah dengan aku, kamu harus mampu tinggal serumah dengan ibuku dan merawat ibuku seperti merawat ibu. Nah, karena komitmen dia sanggup, ya udah kita menikah. Gitu, maaf. Tapi kalau menurut Ustadz Riza, apakah semua anak-anak harus melakukan hal itu sebagai tanda bakti kepada ibu? Harusnya ya. Saya katakan harus. Karena apa? Ridha Rabbi fi ridhal walidain, usukhtu Rabbi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada ridha pada orang tua, dan murkanya Allah juga ada pada murkanya orang tua. Maka seorang anak yang ingin sukses, yang ingin baik, kuncinya satu aja, taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Kalau sudah hal ini dilakukan, segala apa yang kita inginkan akan dikabulkan Allah. Karena ibadah tadi setelah Allah pasti dikaitkan dengan orang tua. Ada pertanyaan, ya Rasulullah, ayul ahabbul a'mal ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha, birrul walidain, jihadu fi sabilillah. Salat tepat waktu dan berbuat baik kepada orang tua. Nah, kenapa orang tua selalu disebutkan di belakang Allah? Karena orang yang paham sukses, paham keberkahan dan paham kebaikan, dia akan meletakkan ibadah kepada orang tua setelah ibadah kepada Allah. Orang yang meletakkan rasa sayangnya ibadah kepada orang tua setelah Allah pasti sukses. Dimanapun orang yang memuliakan ibunya pasti bahagia. Sebelum aku langsung kepada pertanyaan netizen ya, ini ada satu orang penelpon tadi, dia nggak mau disebutkan namanya karena dia merasa sedih, Ustadz. Dia punya anak, anaknya sudah sukses luar biasa, tapi karena kebetulan anak ini korban perceraian. Sama seperti aku. Ya, tapi posisinya dia mungkin sudah menerima asupan atau doktrin yang negatif terhadap ibunya. Sehingga di tengah kesuksesannya saat ini, dia bukan malah berusaha memuliakan dan membahagiakan ibunya, malahan dia lebih kecenderungannya kepada ayahnya. Sehingga ibunya ini, ya kebetulan ibunya sih yang menelpon saya, merasa sedih. Ibunya tuh takut anak ini istidraj. Ibunya ini takut anak ini tidak paham adab seorang anak laki-laki. Ini kebetulan anaknya laki-laki, Ustadz. Di tengah kesuksesannya, tapi dia melupakan dari soal waktu, soal semua hal. Sehingga ibu ini, apa yang beliau harus lakukan sebagai seorang ibu, menyadarkan supaya, karena tadi kan Ustadz bilang murkanya murkanya orang tua adalah murkanya Allah juga gitu. Nah, kira-kira mungkin Ustadz bisa memberikan masukan kepada si ibu ini yang tidak mau disebutkan namanya ini. Beliau sedang galau sekali karena sebagai seorang ibu beliau sering menangis dalam sholatnya. Entah bagaimana harus menyadarkan anaknya karena anaknya tidak mau meluangkan waktu dan ya seperti melupakan lah, seperti itu. Iya. Monggo. Tadi kita sudah berbicara, terkadang anak bisa menjadi musuh. Iya. Allah sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Wahai orang-orang yang beriman, bisa jadi istrimu dan anak-anakmu akan menjadi musuh. Tetapi ada kalimat di belakangnya, wa in ta'fu wa tasfahu wastaghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maafkan, mohon ampunkan kepada Allah, dan lapangkan hatimu untuk menerima apa yang dia lakukan. Nah, ternyata kalau ibu
melihat satu keganjalan dari tabiat anaknya yang demikian, langkah pertama menurut surat At-Taghabun ayat 14, wa in ta'fu, dimaafkan. Dimaafkan dulu ya. Insya Allah. Bunda, ini ujian buat Bunda ya. Masya Allah. Ujian yang sangat dalam maknanya. Maaf Ustadz, ini 13 tahun sudah seperti itu keadaan. Saya Jadi bisa memahami. beliau takut sekali. Beliau meninggal, anaknya belum sempat memperbaiki semuanya. Itu mungkin pertanyaannya. Jadi pertama wa in ta'fu, maafkan dia, wa tasfahu wastaghfiru, mohon ampunkan kepada Allah atas kesalahannya. Karena kalau sampai dia tidak diampuni sama ibunya, maka ada kejadian dalam satu riwayat susah meninggalnya karena ibunya tidak memaafkannya. Sampai dipanggil ibunya untuk memaafkannya, lalu dia bisa meninggal dengan tenang. Maka setelah didoakan, dimohonkan ampun, cobalah kita untuk membuka komunikasi dengannya, Mbak Feni. Jangan ada gengsi, jangan ada malu. Karena bagaimanapun keluarga tidak mengenal gengsi dan malu. Walaupun dia salah, kita yang memulainya. Wal afina anin nas. Ada 3 kategori orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga dan maafnya Allah seluas langit dan bumi diberikan kepada 3 kriteria. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang rajin bersedekah, wal kadiminal ghaidha, yang bisa menahan emosinya, wal afina anin nas, yang mudah memaafkan manusia. Jadi walaupun ibunya, mohon jangan gengsi untuk menghubunginya dulu. Gak apa-apa. Kita mencari ridhonya Allah untuk membuka pintu keberkahan, memaafkan anak itu. Itu langkahnya. Doa bagian dari terpenting untuk mengubah anak. Dalam sholatnya iringi kalimat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Sebutkan nama anaknya. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Sebutkan nama anaknya. Dalam tahajudnya mohonkan dia untuk berubah. Insya Allah sekeras hatinya manusia atas hidayah dan petunjuk Allah akan berubah. Amin. Nih mudah-mudahan bagi tadi ya, beliau sudah nanti mempraktekkan sendiri dan harus yakin ya Ustadz ya. Betul, Mbak. Bahwa hanya Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Jadi jangan putus asa ya Ustadz ya. Betul. Meskipun katanya komunikasi juga susah katanya Ustadz. Terus lakukan. Terus ya. 80 tahun doa Ibrahim baru dikabulkan. 14 tahun Nabi Yusuf pertemuannya baru dikabulkan. 50 tahun Nabi Musa berdoa baru dikabulkan. 30 tahun Nabi Nuh hajatnya baru dikabulkan. Artinya apa? Terus berdoa karena akan tiba pada saat. Masya Allah. Jadi sebetulnya kita nih sebagai umatnya Allah harus berilmu ya Ustadz. Betul, ya. ya. Tapi kalau kita merasa sedih akan ujian kehidupan tapi kita tidak berusaha meraih ilmu sesuai dengan aturan dari agama Islam ya. Udah jelas ya di Al-Quran, tapi itu membuat kita kadang-kadang suka terbawa emosi, dan seorang ibu tuh memang harus berhati-hati dengan ucapannya ya Ustadz ya. Betul. Karena setiap ucapan itu adalah doa. Apakah doa buruk juga bisa Ya itu Ustadz. berlaku doa buruk. Dalam cerita Ibunda Syekh Syudais, seorang penghafal Quran dan imam besar Masjidil Haram. Memang saat itu anaknya, sebutlah anak nakal Mbak Feni. Kemudian dia mengeluarkan kata-kata, karena saking jengkelnya, aku doakan kamu menjadi imam besar Masjidil Haram. Oh, kun fayakun. Iya, jadi imam besar. Jadi kalau mau doa seperti itu ya, mau marah juga yang baik Baik ya. saja. Karena kalau sampai marah kita buruk, itu akan berlaku untuk masa depan anak kita, Mbak. Apalagi doa seorang ibu. Thalathatun da'awatil mustajabat. 3 doa orang yang tidak tertolak. Da'watul madhlum, da'watul musafir, da'watul walidain ala walidihima. Doa orang tua kepada anaknya. Jadi ibu kalau sekali berdoa, arsy langit tidak akan pernah menutup doanya. Masya Allah. Makanya jangankan doa baik, Iya. doa buruk pun bisa terjadi. Itu kenapa seemo-emosinya Iya. ibu tahan banget. Kalaupun mau marah, keluarkan doa yang baik. Saya
doakan kamu jadi orang sukses. Nah, itu doanya berlaku. Ya, itulah ya ibu-ibu. Jadi kita memang harus sabar ya. Karena sekali lagi ujian tuh beda-beda ya Ustadz ya. Bisa tadi dibilang dari anak, dari suami, dari mana-mana aja. Makanya kita harus siap untuk selalu menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Saya tertarik dengan Mbak Fen bilang tadi. Ilmu itu penting untuk menyelesaikan masalah. Oh gitu ya. Jadi Quran dan hadis itu adalah pedoman. Nabi berkata, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Dua perkara yang aku tinggalkan kepada umatku selama berpegang teguh kepadanya akan baik-baik saja, Quran dan hadis. Maka Quran dan hadis itu adalah petunjuk. Orang yang punya masalah, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Surat An-Nisa 59. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Hidup itu adalah ujian. Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketakutan, kekurangan uang, kebangkrutan, ekonomi, kematian itu terus dipergilirkan Mbak Feni. Dalam kehidupan. Dalam kehidupan siap-siap, Ya. siap-siap kehilangan. Iya. Demi betul. Allah itu akan kita rasakan. Maka jawabannya wabasyiris sabirin. Ilmu tadi mengajarkan Ya. sabar. Ya, Dan kalau ada musibah bilang istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ilmu sebenarnya. Aku jadi ikutan tenang nih. Karena sebenarnya semua sudah ada aturannya. Tinggal kita aja untuk membaca, kemudian Menjalankan, mempraktekkan, ya. ya. Dan itu udah pasti ya. Karena di hidup ini semuanya tidak ada yang abadi, benar ya Ustadz ya. Jadi nggak usah dikhawatirkan sebetulnya. Nih, ini langsung aja ya viewersnya Vena Melinda Channel, karena ada banyak banget. Ini aku mau tanya pertanyaan paling bagus menurut aku ya, dari ojek_santui. Assalamualaikum Mama Vena, izin bertanya Ustadz, surga kan ada di telapak kaki ibu. Tapi bagaimana dengan seorang ibu yang setiap hari merasa selalu benar dan marah-marah dengan anaknya? Apapun yang dilakukan anaknya selalu salah di mata beliau. Beliau selalu menuntut untuk dimengerti tanpa mau mengerti keadaan anak-anaknya. Mungkin zaman now ini kan beda ya. Jadi kalau zaman kita dulu ibu marah kita diem. Kalau zaman sekarang ibu marah tuh kayaknya bisa ditinggal gitu ya. Nah, apakah surga masih di telapak kaki ibu? Apakah kami sebagai anak akan menjadi durhaka apabila kami membela hak kami yang kami rasa benar? Karena kan beda parentingnya. Ya. Gimana Ustadz? Silakan. Kenapa dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu? Kita buka surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Hamalathu ummuhu kurha wa wadu'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 3 syahran. Ingat, ibumu mengandung dengan kepayahan, menyusuinya dalam proses 30 bulan. Masya Allah, yang sudah menjadi ibu merasakan minimal 2 tahun itu ya. Minimal 2 tahun. Iya. Masya Allah, bayangkan membawa, memelihara, dan itu beratnya luar biasa. Dan itu harga yang tidak bisa dibayar oleh siapapun termasuk laki-laki. Beratnya ibu mengandung, melahirkan, tidur gak nyenyak, berat kemana-mana. Masya Allah, saya merasakan begitu hebatnya seorang ibu. Dan dunia dokter menjelaskan sakitnya manusia mampu menahan hanya pada kategori kurang lebih 45 rasa sakit. Tetapi seorang ibu melahirkan itu akan merasa sakit hingga sampai di 65, setara dengan 17 patah tulang rusuknya. Dan itu rasa sakitnya luar biasa. Tidak pernah dialami manusia kecuali seorang ibu. Ini alasan kenapa surga ada di telapak kaki ibu. Nah, bagaimana dengan ibu yang mungkin kita nggak tahu, tanda kutip pandangannya menurut anak itu tidak baik, ya kan? Atau mungkin otoriter dan tidak mau bisa mengenal dengan baik mana yang salah dengan mana yang buruk. Belajar kepada Uwais Al-Qarni.
Ditanyakan kepada Rasulullah, apakah dengan menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, Mekah ke Yaman untuk haji, apakah sudah membalas jasa ibunya? Demi Allah, dunia dan isinya kamu berikan kepada ibu kamu untuk membayar satu tetes saja air susu yang sudah dialirkan, itu nggak bakalan bisa terbayar, maaf ya. Tak akan bisa terbayar. Apapun yang kamu kerahkan, seluruh kebaikan kamu kumpulkan untuk kamu berikan kepada ibumu, untuk membayar satu tetes air susu ibunya, itu tidak akan terbayar. Nah sekarang ingat, kalau ibu kita cerewet, kalau ibu kita dianggapnya mungkin versi kita kurang baik, sekarang sebaiknya anak introspeksi dulu. Introspeksi diri dulu. Jangan banyak menuntut orang untuk mengerti sebelum Anda mengerti. Karena yang paling baik itu mengerti dulu. In ahsantum li anfusikum. Kalau kau berusaha untuk mengerti sebuah keadaan dan berbuat baik pada keadaan itu, maka orang itu pun akan mengerti kita. Kalau ada ibu misalnya berlaku demikian, kita coba cek, introspeksi, salahnya di mana nih? Apakah anaknya sudah benar selama ini sebagai seorang anak? Apakah sikap anak itu lembut kepada ibunya? Karena demi Allah, suara anak di atas suara ibu itu sudah tergolong durhaka. Intonasi, volume. Baru volume. Iya. Baru volume. Belum isi kata-katanya. Baru volume. Bayangkan, apakah intonasimu benar? Tidak pernah di atas intonasi ibu. Apakah benar kamu tidak berkata kepada ibumu? Apakah benar kau santun dan melayati ibumu? Kalau ini sudah semua dilakukan maksimal, betul-betul lembut dan baik kepada ibumu, kalaupun ada sesuatu yang kurang kamu sukai, tetap perintahnya Allah, fala taqul lahumma uff, jangan berkata-kata kasar, jangan membentaknya, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan dengan kata-kata yang baik. Walaupun ibumu menjengkelkan, tetap kelakuan kita baik, Bapak. Jangan dibalas dengan emosi. Diam aja. Karena seorang ibu betul-betul dibawa kekuasaannya dari Tuhan. Itu kenapa kita harus betul-betul memahami, kalaupun dia marah, kita sudah maksimal, tapi dia juga gak baik, kita diam, ambil sejadah, berwudu, sholat di tengah malam. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Minta kepada Allah, lembutkan hati ibuku ya Rabb. Karena tidak bisa merubah tabiat seseorang kecuali Allah yang merubah. Masya Allah. Jadi mau di zaman kapanpun, secanggih apapun teknologi, itu yang namanya aturannya tidak bisa seperti itu. Tidak. Ya. Oke, jelas ya. Jadi tidak ada istilah, kan dia bilang, ya gak adil nih, masa anak aja yang durhaka, masa orang tua gak ada orang tua durhaka. Itu tidak benar ya, pemikiran seperti itu ya. Kalimat luzius, kalimat durhaka itu hanya diberikan kepada anak untuk orang tuanya dan istri untuk suaminya. Tetapi orang tua durhaka kepada anak itu tidak ada rumusnya. Kalaupun ada orang tua yang tidak baik, itu dolim berarti. Dia mendolimi hak anaknya. Sama-sama dosa, tapi kalimatnya bukan durhaka. Zolim itu ya. Misalkan dia tidak mengurus dari kecil, menelantarkan, oh itu zolim ya tuh. Jadi udah clear ya. Nah ini dari ayu_tralala.1996. Assalamualaikum Mama Vena, nitip pertanyaan. Surga di bawah telapak kaki ibu. Sedangkan saya sudah berkeluarga, dan apa surga istri ada pada suami setelah menikah ya. Dan bagaimana sikap saya seharusnya yang harus saya lakukan, bakti dan hormat kepada ibu atau suami dulu? Dan yang harus saya utamakan siapa dulu? Terima kasih. Bagi seorang wanita yang telah melakukan akad nikah, berarti ada pelimpahan amanat. Tugas merawat dan menjaganya dari orang tua kepada seorang laki-laki yang menikahi. Berarti ikrar ijab dan kabul itu adalah perputaran atau pertukaran amanat dari orang tua kepada laki-laki atau suami yang dinikahinya. Nah karena sudah pelimpahan amanat, secara agama disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung.
Maka saat itu anak perempuan itu milik suaminya. Nah, karena ia milik suaminya, maka di antara dua kebaikan yang betul-betul sama berlaku antara ibunya memanggil dengan suaminya memanggil, mana yang dilakukan? Suami. Karena sudah diamanatkan untuk dijaga dengan baik kepada suaminya dalam perjanjian mitsaqan ghalidha, perjanjian. Nah, bukan berarti karena mendahulukan suaminya lalu menelantarkan ibunya. Karena bagaimanapun bakti anak kepada orang tua tanpa batas, tanpa zaman, dan tanpa sekali. Jadi seorang wanita tetap berbakti kepada orang tuanya. Nah, setelah ia melayani suaminya, ia katakan kepada suaminya, ada tugas aku sebagai seorang anak untuk membantu ibuku. Izinkan aku berbuat baik. Suami yang baik pasti akan mengizinkan. Berbuat baiklah kepada ibu. Nah, konteks di sini adalah kalau pilihan itu bersamaan antara ibu dengan suami, Misalkan sakit dua-duanya. suami dulu, setelah itu baru Meskipun dua-duanya sakit nih. Begitu. suami dulu. Oke. Tapi kalau dapat suami yang tiba-tiba zolim gitu ya, terus mentang-mentang oh iya surganya ada di suami, akhirnya tidak mengizinkan untuk ke ibunya, itu juga nggak benar ya? Jadi Ustaz? Nabi berkata, la ta'a fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada seseorang yang bermaksiat kepada Allah. Hatta itu laki kita, hatta itu suami Anda, tetapi menentang perintah Allah. Kalau kita mau berbuat baik sama orang tua, malah dia marah, Iya. itu nggak usah ditaati, my friend. Tinggalin aja. Itu jelas lah ya. Karena maksiat, Iya. orang berbuat baik kok nggak boleh. Orang mau taat sama orang Apa aja temanya? aja. Artinya selama ia bermaksiat, Iya. tinggalkan, gak usah dipatuhi, biarin aja, pergi aja keluar. Saya ada orang tua sakit, kok harus saya jenguk aja. Karena suami yang baik tidak akan melarang, bahkan justru mensupport. Iya. Pergilah, kasihan ibumu sedang sakit. Tapi kalau dia melarang tanpa alasan yang jelas, dia pergi aja. Jelas ya. Ini soalnya playlistnya adalah Tanya Ustadz. Jadi aku langsung ke pertanyaan. Ratna.setianingsih.56. Ustadz kalau mau minum silahkan loh ya. Ini banyak banget pertanyaannya. Saya nitip tanya kepada Ustadz. Untuk anak laki-laki yang sudah berkeluarga, mana yang harus didahulukan? Nafkah kepada ibu kandungnya atau kepada istrinya dan keluarganya? Baik. Kemudian tolong dijelaskan Ustadz perbedaan batasan tanggung jawab anak laki-laki dan anak perempuan terhadap ibu kandungnya. Mungkin apa lebih banyak anak laki gitu. Anak laki-laki itu milik ibunya, sampai kapanpun milik ibu. Pertama, kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Maka bakti ini akan terus kita lakukan sampai kapan. Yang kedua, ketika membawa seseorang dalam rumah tangga kita, itu disebut istri. Nah, yang tadi ditanyakan nafkah. Nafkah bagi seorang laki-laki, di manakah yang diutamakan? Ibunya atau istrinya? Kalau ini kebetulan ngepas ya uangnya Ustadz. Istrinya. Oh istrinya? Nafkah. Nafkah, istri, bakti, ibu. Oh, Karena bisa jadi bakti itu lebih daripada nafkah. nilainya. Kalau nafkah, ya kita mencukupi kehidupan istri dengan kehidupan yang memang semampu kita. Iya. Tetapi kalau bakti, maka akan melebihi lebih dari nafkah. Maka orang tua itu bakti bukan nafkah. Artinya anak-anak memang wajib berbakti kepada orang tuanya lebih dari nilai nafkah. Nah kalau nafkah itu adalah tanggung jawab suami kepada istri. Maka kalau ditanya mana nafkah yang diutamakan, ya istri. Istri, nafkah ya. Bukan bakti. Kalau bakti jelas sama orang tuanya. Kalau ditanya berbakti manakah anak laki-laki kepada ibunya dan istrinya, ya ibunya. Sudah pasti ibunya. Karena bakti itu lebih tinggi daripada nafkah. Nafkah sekedar apa yang kita usahakan lahir dan batin untuk istri. Tetapi bakti tanggung jawab seorang anak sampai dia mati, bukan ibunya yang mati, sampai dia mati. Itu kenapa nafkah bagi seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, istrinya dulu, baru ibunya. Tapi kalau bakti lebih dari nafkah, ibunya Ibunya dulu.
Kalau misalkan ibunya butuh nafkah nih, Ustadz, gimana? Uangnya tuh pas sebenarnya. Itu gimana tuh, Ustadz? Kalau ibunya betul-betul membutuhkan uang, Besarannya mungkin. istrinya juga membutuhkan uang, maka Islam mengajarkan untuk tetap mengutamakan dua-duanya. Dibagi rata. Ya, kita nggak bisa mengambil skala prioritas. Karena begini, ada 3 doa wanita yang memberkahi perjalanan seorang laki-laki. Doa ibu untuk anaknya, doa istri untuk suaminya, doa anak perempuan untuk ayah. Oh, Masya Allah. Masya Ketika Allah. 3 wanita ini dijadikan baik, insya Allah baik. Ya. Dan kalau dikasih pilihan, istrimu atau ibuku, saya bilang dua-duanya. Saya katakan betul, dua-duanya. Karena kalau pilihan itu di antara salah satu ini nggak mungkin. Ya. Yang satu adalah istrinya, yang harus kita wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan istrimu dengan baik. Yang satu adalah ibunya, di mana kita harus berbakti. Maka katakan kepada yang memilih, jangan dikasih pilihan, karena dua-duanya harus diutamakan. Kalaupun uangnya ngepas, ya udah bagi dua. Jadi kalau 10 juta nih gajinya, ya 5 dibagi juta, dong. iya. Dan istrinya harus ridho ya. Betul. Hmm. Perlakuan saya juga begitu, Mbak Fer. Oh gitu. Kebetulan istri kan tinggal satu rumah. Iya, iya, iya. Ibu saya. Aha. Dari awal menikah. Oh. 13 tahun pernikahan. Aha. Saya mengajak ibu saya dan tinggal. Jadi pembagian rezeki pun begitu. Tiap bulan saya jatah. Misalnya 10 juta buat ibu, Iya. 10 juta buat istri. Kalau aku kasih hadiah mobil buat ibu, aku juga kasih hadiah mobil buat istri. Jadi Masya Allah. adil itu indahnya. Iya, iya. Jangan bikin dia cemburu. Iya. Kalau mau ke mall, Iya. jangan ajak salah satunya. Oh, dua-duanya. Kalau mau gandeng? Dua-duanya saya gandeng. Mau beli baju misalnya, beli baju ke salon, dua-duanya ke salon. Masya Dan itu Allah. menghilangkan kecemburuan. Iya, iya. Makanya bagi seorang suami harus tahu banget mana posisi istri yang harus dimuliakan, mana posisi ibu yang harus dibaktikan. Jangan pernah membela salah satunya dengan timbangan yang tidak ada. Saya katakan kepada ibu, Bu, istriku itu yang membantuku terus melangsungkan kehidupan. Iya. Ada anak-anakku yang dirawatnya dan dicintainya. Jadi bersyukurlah karena ada istriku. Saya bilang sama istriku, kalau nggak ada ibu, nggak ada saya. Maka kau syukur mendapatkan saya karena ibuku. Jadi dua-duanya diakurkan banget. Iya. Makanya sampai hari ini kami serumah tuh, mertuanya, menantunya. Akur. Jadi, akur. Itu mendobrak ya perspektif orang Iya. tentang menantu versus mertua perempuan. Jadi sebenarnya peran dari seorang laki-laki dalam hal ini imam ya dalam keluarga itu luar biasa ya. Makanya kalau mau keluarga samawa itu seorang laki-laki sebelum menikah dia harus cukup ilmu dulu. Betul. Bener nggak Ustadz? Iya. Sehingga dia nggak bingung karena kan pilihannya ini ibu gue, ini istri gue, bingung kan? Akhirnya malah hancur ya, Akhirnya cuma timpang. timpang padahal ya. Berat sama ibunya. Iya, iya, iya. Akhirnya itu rumah tangga. Oh, Jelas nggak baik. oke. Berantem istrinya Itu nggak baik. keluarganya. Maka berusaha Iya. karena kita laki-laki ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah kawam. Apa itu kawam? Pendidik, pelindung, pengatur, penjelas, semua itu di tangan laki-laki. Kalau dia paham, dipilih ibumu atau aku nggak bisa. Karena dua-duanya adalah permataku. Permata ya. Waktu berangkat haji pun aku begitu Mbak Fen. Uang nggak cukup nih untuk berangkat bertiga. Jadi istri saya mundur tuh. Berangkatlah sama ibu. Ibu lebih tua. Aku Masya Allah. Saya bilang nggak bisa saya. Oh, Aku hidup bagai seekor burung yang punya 2 sayap. Masya Allah. Saya akhiri istriku. Nggak bisa aku terbang dengan 1 sayap. Iya, Jadi iya. gimana solusinya? Walaupun kita kurang, kita berangkat bertiga. Masya Aku, Allah. ibuku dan aku. Dan itu nikmat yang luar biasa Mbak Fen. Tawaf bertiga Mbak Fen. Iya, iya. Ibu sebelah kanan, istri sebelah kiri. Saya berdoa kepada Allah, ya Rabb, sampai kapanpun izinkan aku menjaganya. Sampai kapanpun 2 wanita ini harus selalu hadir dalam hidupku. Yang pertama ibuku ya Rabb. Dia akan selalu aku jaga seumur hidupku. Yang kedua istriku, amanahku yang akan aku pertanggungjawabkan kepada kamu. Jadi 2 wanita ini saya bawa tahu sampai bertambah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wa la syarika lak. Jadikan 2 permata ini
permata kehidupan yang mensokong saya, mensukseskan saya, dan membahagiakan saya. Ibuku dan istriku adalah pilihan yang akan aku jaga selama-lamanya. Nah, doa-doa tawaf itu yang sampai mengalir hari ini Mbak Feni. Makanya dua-duanya tidak akan pernah saya sakiti sampai seumur hidup saya. Masya Allah, ya viewersnya Vena Melinda Channel, kalau kita memang mempunyai ilmu yang baik ya dalam berkehidupan, ternyata semuanya tuh baik-baik saja. Jadi sebenarnya kalau ada masalah tuh orang itu sendiri yang buat masalah, benar nggak Ustadz? Jadi ya kita harus ini ya, harus terus ya meningkatkan keilmuan kita supaya kita hidup insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Nah ini dari @st_20. Halo Tante Vena, izin mau tanya. Temanya kan surga ada di telapak kaki ibu. Pertanyaan saya, bagaimana rasanya jadi anak yang selalu di overprotective oleh ibu? Dan yang kedua, benarkah surga ada di telapak kaki ibu bagi laki-laki yang setelah menikah? Lantas bagaimana seorang anak melupakan seorang ibu seumur hidupnya? Ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama tadi, Yang pertama adalah kalau dia punya ibu tuh overprotective. ya, Jadi nggak suka lah, anak sekarang kan nggak suka terlalu dikepoin gitu. Dia merasa ibunya nih bukan ibu yang baik lah gitu. jadi sebenarnya ibu itu harus cerewet Mbak Fen. Oh, Dimanapun peranan ibu itu harus cerewet. itu nggak salah ya? Oke. Karena kenapa rahim itu ditempelkan ke ibu? Karena tugas dari mendidik anak lebih utama itu dekat kepada ibu. Dari sana dia pelajari anaknya dari nol bisa merangkak, Iya. berdiri, berjalan, berbicara, Iya. mengenal huruf, mengenal bunyi-bunyian, semuanya dari ibu. Laki-laki kan bekerja, Iya betul. cari nafkah. Kalaupun berperan pasti ada perannya, tapi dominan itu kepada ibu. Itu kenapa kalau ibu cerewet, overprotective, wajar lah. Karena memang tugasnya dia melindungi, apalagi anak sekarang. Banyak ibu yang khawatir di tengah pergaulan dan lingkungan Ya. yang akan merusak masa depan anak. Jadi tolong kepada anak yang merasa tidak nyaman dengan Cerewetnya. cerewetnya ibu, mungkin dianggap posesif, Iya. kamu belum pulang, itu tidak mungkin gitu ya. Iya. Maka terima saja, karena itu bentuk perhatian dan Kasih sayang. Oh. ibu kalau nggak cerewet aneh, Iya. aneh. Di mana-mana ibu harus cerewet. Karena kan yang diomongin juga hal yang benar ya. Iya. Kecuali yang negatif ya. Selama overprotective untuk kita dan kebaikan terima aja. Nah yang kedua nih Ustadz. Kalau anak laki-laki menikah surganya tetap di telapak kaki ibu nggak? Jadi surga di telapak kaki ibu itu tidak akan pernah hilang. Karena itu berkaitan dengan bakti Mbak Ben. Saya sudah menikah nih. Apakah lantas saya tidak baik kepada ibu saya? Nggak begitu. Sampai hari ini teman-teman, saya mandiin ibu saya. Hah? Sampai seperti itu Ustadz? Jadi kan karena beliau stroke, Mbak Ben, susah kan? Oh iya. Ajak ke kamar mandi. Saya gendong. Ketika saya gendong, saya bukain bajunya itu satu-satu. Masya Allah. Kadang saya menangis. Ya Allah, dulu aku dibukain bajunya, sekarang aku yang membukakan. Pas lagi dimandiin, saya ambil tuh air. Saya tuangkan ke kepalanya lagi karena masih enak bu, enak. Saya jadi, ya Allah, dulu aku yang dikeramasin, sekarang aku yang keramasin. Terus aku sambungin tuh badannya, saya sambungin satu persatu, pelan lembut. Jadi kalau dimandiin saya, enak dimandiin kami. Pas lagi keramas dipijat-pijat, gak buru-buru. Jadi begitu saya adukin, saya bersyukur. Ya Allah, ini bukan beban. Saya tidak pernah merasa ini adalah beban, walaupun saya harus memandikan. Saya mau gendong 5 tahun saya merawatnya. Ini tidak akan beban. Karena apa? Tidak semua anak diberikan kesempatan untuk menggendong. Betul. Tidak semua anak dikasih kesempatan untuk menyentuh, mengkeramasi ibunya, memakaikan baju untuk ibunya. Makanya ketika sakit stroke, saya bersyukur kepada Allah. Ya Rabb, ini kesempatan aku. Untuk merawat. Ya kan, aku dengan memberikan kemuliaan untuk ibu. Makanya ketika saya merawat, aku bersyukur. Bukan beban, Mbak Fel. Tapi rasa kehormatan yang Allah titipkan kepada saya, karena tidak semua anak bisa berbuat begitu kepada ibu. Masya Allah. Aku jadi refleksi nih guys. Kayaknya aku belum bisa
berbuat banyak untuk ibuku, dan inilah di sisa umur hidup kita ya Ustadz ya. Yang paling membahagiakan kita diberi kesempatan untuk bisa memuliakan ibu kita, karena itu pahalanya Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi buat kalian yang di rumah yang masih belum mengerti ya bagaimana adab kita sebagai anak, cepatlah untuk berbenah diri. Karena biar gimana pun tidak ada lagi istilah ibu atau istilah yang kata-kata seperti yang kita sebutkan itu tidak layaklah kita ucapkan kalau kita tidak pernah satu pemikiran ya. Karena zaman boleh berubah tapi adab kita tidak boleh berubah. Setuju ya Ustadz? Nah yang kedua, kalau anak laki menikah tetap ya ibunya ya surganya di ibu, jadi nggak ada yang berubah ya. Dan yang ketiga nih, apa mungkin hukuman, mungkin bukan hukuman ya, azab bagi anak yang mungkin tidak memuliakan ibunya, mungkin itu pertanyaannya Ustaz. Ayyu'ajjila lahul uquba fid dunya. Ada azab yang akan disegerakan diturunkan di dunia. Salah satu di antaranya adalah orang yang ibunya hidup bersamanya tapi ia tidak bisa membahagiakannya. Tidak membahagiakannya aja itu masuk kategori rugi dan azab, apalagi sampai dia berani durhaka. Jadi azab yang akan disegerakan turunkan saat itu salah satunya adalah orang yang durhaka. Jadi kalau ada doa yang tidak dikabulkan, hidup yang tidak sukses, jalan yang tidak lurus, keluarga yang tidak tenang, coba introspeksi deh. Apakah ada dosa yang belum dimaafkan oleh ibu kita? Tapi mungkin kalau tadi yang disebutkan nama Ustadz kan mungkin anaknya yang tidak sukses. Tapi kalau dengan penanya pertama yang anaknya justru malah sukses tapi tidak memuliakan ibunya, itu yang Mbak Fahmi kan istidraj. Istidraj itu ya, itu apa ini orang merasa Ustadz? Sukses, merasa dia disayang Tuhan. Oh, Tidak Mbak Fahmi. belum tentu itu dikasih kekayaan, dikasih. Itu istidraj. Orang yang tidak sholat, durhaka, maksiat, tapi kok rezeki. Iya, Itu istidraj. Oh. Suatu saat nanti, Mbak Fen, dia akan hancur sehancur-hancur. Justru lebih serem ya. Dia tidak menunggu waktu. Sudah banyak Astagfirullah. istidraj. Dia merasa dengan berbuat maksiat. Iya, iya. Ini orang kok baik-baik aja. Itu bukan baik-baik aja, itu istidraj. Allah mengumpulkan semua kesalahannya, dan suatu saat nanti Allah akan membuat perhitungan dengan perhitungan yang di luar batas manusia. Wah, itu yang lebih ngeri ya Ustadz ya. Mungkin saat ini Iya. dia menganggap wah tenang aja, tunggu ya, tunggu. Kalau dia tidak bertobat dan tidak segera memperbaiki diri, maka iqab dan azab Allah itu pedih banget. Jadi kalau kita sudah bertobat, segera memperbaiki diri. Ya. Jadi bukan bertobat tapi nggak ada perubahan ya Ustadz ya. Ini dari Salma, 3 pertanyaan terakhir Ustadz. Dari Safina _Kinandita. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya, gimana cara membahagiakan ibu kita ketika kita sudah berkeluarga? Karena untuk menemuinya setiap hari terkendala jarak jauh dan biaya perjalanan. Jadi masih berhitung ini. Ini gimana Ustaz? Jadi nanggung dia. Suami berarti dia. Iya, dia kayaknya tetap mau berbakti tapi mungkin dia ketergantungannya tinggi ya. Jadi gimana tuh Ustaz? Surat Al-Isra 24. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pertama yang terhalang oleh jarak dan waktu, doa itu di atas segala-galanya. Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Di surat Al-Aqaf juga surat 46 ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau sudah 40 tahun maka doa ini panjatkan kepada Allah. Jadi gak usah sedih yang terkendala oleh uang karena jarak jauh.
doa itu lebih utama di antara segalanya. Tetapi juga harus ada mujahadah, Iya. kumpulin rezeki, Iya. paling tidak Ada setahun ikhtiarnya. sekali, gitu. Jadi sebenarnya itu sederhana banget ya. Tapi orang itu suka terlalu complicated ya Ustadz ya. Nah ini dari Priscilla Luna. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Segala kemudahan hidup ada di doa ibu. Lantas bagaimana dengan anak yang ibunya sudah pergi mendahuluinya Ustadz? Iya. Dan apakah dosa apabila rindu itu datang kepada saya selalu menangisinya dan bertanya-tanya kenapa ibu pergi secepat itu di usianya yang masih sangat muda? Bahkan jahatnya lagi saya pernah berpikir kenapa nenek tua itu, ini mungkin gak tahu siapa, itu masih diizinkan hidup sedangkan ibuku sudah menghadap. Mungkin dia ada trauma ya. Yang membesarkan bukan ibunya, mungkin bertingkah zolim gitu. Iya. Kalau ibu sudah meninggal, apakah Iya. bisa kita mengharap ridho dan restunya? Bisa. Karena mohon maaf, orang yang meninggal itu bukan berarti mati, teman-teman. Surat Al-Baqarah 154, وَلَا تَكُونُوا لِمَيِّتٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Jangan kamu pikir orang yang mati itu mati, mereka hidup. Maka kita bisa minta doa tetap kepada orang tua dengan cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Jadi dengan mendoakan orang tua yang sudah wafat, Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha, dan minta restu sama orang tua agar tetap bisa barokah hidup. Jadi tetap orang tua yang sudah meninggal akan memberikan keberkahan dari ketulusannya, dari bakti kita kepadanya. Otomatis kalau kita berbakti, ridho orang tua akan turun kepada kita. Jadi kuncinya berbakti aja. Walaupun orang tua sudah mati, tetap berbakti. Doakan itu. Karena mereka masih hidup. Di alam barzah mereka masih hidup. Senang dengan Tuhan. Kalau kita baik. Jadi doa itu mustajab ya. Doa seorang anak yang soleh dan soleha apalagi. Jadi kalau kita mau berbakti meskipun ibunya sudah tidak ada, sudah meninggal, tetap dengan doa, dengan ya sampai nanti. Itu kenapa idza matal insanu qata'a amalu. Setiap amal anak hamba itu terputus dari usahanya illa min thalatha. Salah satu di antaranya wa waladin salih yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan orang itu. Maka ketika anak-anak taat dan baik mendoakan orang tuanya di ahli kubur, langsung kubur itu terang banget. Sehingga bertanya kepada malaikat, kenapa terang begini? Kenapa derajatku diangkat? Anakmu mendoakan. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita esensinya hidup di dunia itu memang hanya ibadah ya sebetulnya Ustaz. Jadi yang namanya materi, kekayaan itu bukan utama ya. Jadi orang suka salah berpikir ya Ustadz ya. Karena sebenarnya gak ada yang abadi kan. Yang abadi di sana, makanya kita harus mempersiapkan diri ini ya. Di kubur itu lebih lama Mama. Rasulullah hidup cuma 63. Iya, tahun ya. Meninggalnya beliau sampai hari ini 1500 tahun. Berarti Rasulullah dikubur itu 1500 tahun. Sedangkan hidup cuma 63. Padahal tadi kubur itu kehidupan baik. Orang yang baik akan bisa saling mengunjungi ke kuburan teman. Oh seperti itu Ustaz. Kehidupan kubur itu luar biasa. Banyak yang tidak paham dengan kehidupan alam. Iya. Tetapi barzah itu adalah alam barzah. Karena dari barzah kita akan masuk yaumul ba'ats. Iya, Dari kebangkitan yaumul mahsyar, dikuburkan di padang mahsyar Palestina. Jadi padang mahsyar itu Palestina. Dari padang mahsyar kita ke yaumul hisab, ditimbang tuh kebaikan dan keburukannya. Dari setelah itu yaumul syirak, melewati jembatan kehidupan. Setelah itu yaumul jaza, hari pembalasan, syurga. Jadi nanti itu yang disebut kehidupan yang abadi. Jadi sebenarnya ngapain kita ngoyo ya guys ya, mencari sesuatu yang sebenarnya sementara banget ya Ustadz. Mencari sesuatu silakan. Boleh aja ya. Karena selama hidup di dunia kita tetap mengharap keberkahan. Tetapi jangan terlalu ngoyo kayak tadi makanya. Santai aja. Tetap beribadah, tetap bekerja, berbuat baik pada setiap orang. Tidak menyakiti, tidak menzalimi. Masya Allah, tenang banget itu. Kalau begitu. Jadi maupun kita dizolimi orang pun kita nggak perlu emosi, nggak perlu dendam, apalagi sampai yang menyakiti orang lain. Buat apa ya? Jadi di dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Kau disakiti sama orang bodoh, disakiti sama orang, jangan balas, tapi balas dengan doa. Mbak disakiti, Mbak diam aja, Mbak katakan aja, barakallahu fiik, berkah untukmu. Masya Allah. Itu Al-Quran yang benar. Satu pertanyaan terakhir Ustadz, sebelum kita mau azan maghrib sebentar lagi, dari Kolifah _141. Ini agak panjang Ustadz. Assalamualaikum Mama Vena, izin mau tanya sama ke Ustadz. Jadi begini, sebelumnya saya cerita kronologisnya dulu. Saat saya lahir, ibu kandung saya tidak mau merawat. Akhirnya saya dirawat oleh tetangga. Dan setelah saya umur 2 tahun, saya diadopsi oleh kakak kandung saya dari luar daerah. Dan selama saya tinggal dengan beliau dari kecil hingga umur 19 tahun, saya selalu diperlakukan tidak adil antara anak kandung dan anak angkat. Apa yang harus saya lakukan selalu salah di matanya. Mau orang lain yang salah, saya selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Nah, yang saya mau tanya, haruskah saya berbakti kepada ibu kandung saya yang sudah menelantarkan saya, atau berbakti kepada ortu yang merawat saya dari bayi hingga umur 2 tahun, atau berbakti kepada ibu saya yang merawat saya hingga sekarang? Dan apakah saya berdosa jika saya membenci ibu kandung saya karena sudah menelantarkan saya? Membenci berdosa. Karena berbakti kepada orang tua yang melahirkan itu lebih utama. Sedangkan untuk orang tua yang merawat berterima kasih. Jadi beda antara bakti dengan terima kasih. Bakti itu disematkan kepada orang yang berjasa melahirkan kita. Setelah lahir di dunia, apakah kamu pernah berpikir 9 bulan di kandungan ibu, merawatnya dengan baik, keluar terus tidak merawat? Bukan tidak merawat, dari orok perut sampai kamu lahir itu dirawat sama ibu kandung. Cuman begitu keluar, saya nggak tahu, karena tiap orang punya alasannya, punya masalah dan masa lalu. Kenapa kamu diserahkan kepada orang? Kita nggak tahu. Dan itu tolong harus disadari, semua takdir itu Allah yang menentukan. Maka idfa' billati hiya ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Kalau ternyata memang ibu kita salah meninggalkan kita, tapi lihatlah saat dia merawat kita dalam kandungannya sampai kamu lahir ke dunia. Masya Allah, itu lebih susah lagi di dalam kandungan. Berapa darah pengorbanan yang akan dia pertaruhkan antara hidup dan mati. Nah, cobalah berpikir ke arah yang lebih positif, memaklumi semua keadaan, berdamai dengan keadaan, selalu berbaik sangka. Insya Allah akan menemukan solusi yang baik dalam hidup. Jadi apapun ceritanya, tetap tidak boleh ya membenci ibu kandung. Harus. Jadi kita tetap positive thinking, dia pasti punya alasan. Dan itu mungkin menjadi tanggung jawabnya beliau sendiri ya kepada Allah. Betul. Jadi bukan tugas anak untuk menjudge. Iya. Tidak boleh menghakimi orang tua, walaupun orang tua kita juga salah Bapak. Contoh, saya melihat bapak dan ibu saya bercerai. Bapak saya menikah lagi saat itu. Jadi betul-betul ibu saya hidup sendiri. Apakah saya lantas benci dan dendam ketika ayah tidak membiayai? Tidak. Itu urusan mereka dan masa lalu mereka. Sebagai anak tetap berbakti kepada orang tua. Udah, saat ini saya ingin berbakti, berbuat baik selama sisa umur hidup yang Allah berikan. Isi dari ketaatan dan kebaikan. Pasti baik. Jadi intinya ibu, baru ayah. Oke, Ustadz, tadinya mau udah selesai, tapi ternyata ini menarik juga. Boleh ya satu pertanyaan ya? Karena ini mungkin dialami oleh beberapa penonton. Salah satunya _Fonggi. Assalamualaikum Mafen, saya ingin bertanya, apakah doa seorang ibu yang lain agama atau non-muslim akan tetap mustajabah? Saya kebetulan mu'alaf dan orang tua saya adalah penganut Kristiani yang taat. Mereka belum ridho bahwa saya berpindah agama dan sempat mengatakan sumpah serapah dalam kurung hal yang buruk. Apakah doa ibu tetap akan dikabulkan? Bagaimana dengan ibu pada status beda keyakinan? Kita muslim yang mu'alaf, sedangkan ibu kita tetap pada agama yang bukan muslim. Maka ketika ia bersyahadat kepada Allah, semua aturan telah berubah. Dalam artian aturan Islam itu berlaku. Maka doa-doa orang yang tidak baik, doa-doa orang yang selama ini ingin menyumpah kita dengan sumpah serapah, walaupun itu ibu kandung kita, tidak akan berlaku. Karena Anda berada di jalan yang diridhoi.
memilih Islam itu adalah jalan yang diridhai. Hanya gara-gara keluar dari agama dan menjadi seorang muslim dikatakan sumpah serapah tidak selamat hidupnya, itu tidak akan berlaku. Karena itu berhadapan dengan akidah. Wa in jahadaka ala an tusyrika ma laisa bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Surat Luqman ayat 15. Walaupun dia berlainan agama, tetaplah berbuat baik, layani, muliakan dan agungkan, karena ia tetap ibu walaupun beda keyakinan. Jadi tetap kuncinya ya, apapun yang terjadi baik maupun menyakitkan hati, tetap itu kedudukannya seorang ibu. Ibu, ayah. Alhamdulillah Ustadz, ini aku banyak banget ilmu. Aduh terima kasih banyak. Tapi sebelum aku akhiri ya, pemirsanya Vena Melinda Channel, seperti biasa, aku minta narasumber aku untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada ibunda tercinta yang sudah membuat Ustadz Riza Muhammad bisa memberikan inspirasi yang luar biasa, menjadi pendakwah yang memberikan kita insight ya, bahwa kita bukan hanya sekedar bisa mendakwahi saja, tapi sudah melakukan, yaitu memuliakan ibu. Silakan Ustadz. Untuk ibu, sampai kapanpun cinta Riza selamanya. Bagaimanapun saya akan berbakti sampai saya mati. Sampai saya mati. Bukan ibu yang mati. Untuk ibu, sampai saat ini aku hidup dan tegar karena semangat ibu. Sampai kapanpun anakmu ini tetap bersama. Sampai hari ini aku akan selalu bersama. Untuk ibu, sumber cahayaku, sumber nikmat hidupku, sumber kebahagiaanku, tak akan bisa terbayar oleh apapun. Situasi cinta ibu akan selalu melekat. Walaupun aku sudah menikah, tetap saja ibu adalah segala-galanya. Terima kasih udah bikin Riza seperti ini. Terima kasih udah membuat dan mencintai Riza seperti ini. Semua hikmah kejadian buat aku bersyukur. Kalau tanpa ibu, saya tidak akan bisa seperti ini. Doa ibu adalah membuat ketenangan dan kebahagiaan saya sampai seperti ini. Sekali lagi, ibu saya Riza selamanya. Wah Ustadz, aku juga punya anak laki, Feral, Atala. Mudah-mudahan ya Mas Feral, Kak Atala nanti kalau udah punya rumah tangga sendiri tetap bisa mempunyai waktu. Karena ya seorang ibu gak akan minta apa-apa ya Ustadz ya, kecuali minta waktu dan kasih sayangnya seorang anak kepada ibunya. Mudah-mudahan podcast kita kali ini Ustadz banyak menginspirasi semua imam-imam kepala keluarga di luar sana untuk bisa lebih menyempurnakan ibadahnya dengan cara berbakti kepada ibunya. Untuk kalian pemirsanya Vena Melinda Channel, tema ini memang membuat aku sangat banyak belajar ya, bahwa waktu kita di dunia ini sangat sebentar. Makanya kalau kita mau ingin punya anak yang soleh dan soleha, memang itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana perlakuan kita kepada orang tua kita, itu yang akan juga kita rasakan bagaimana anak kita kepada kita sendiri. Sekali lagi Ustadz, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmuku dengan setelah podcast ini bisa lebih banyak lagi, bisa istiqomah menjadi umatnya Allah dan sehat selalu Ustadz. Salam hormat buat ibunda tercinta, buat keluarga, sukses selalu. Dan buat kalian selalu nonton ya Vena Melinda Channel, karena dalam Islam memuliakan ibu tuh banyak sekali yang bisa kita buat. Dari berbuat baik, mendoakan, kemudian merawat seperti yang Ustadz Riza lakukan, memenuhi permintaannya. Jadi buat anak-anak di luar sana kalau ditelepon sama ibunya jangan balasnya besok ya. Karena anak zaman now itu suka nyokap gue cerewet nih, pasti isinya marah-marah. Nah mungkin terakhir nih Ustadz, anak zaman now nih gimana sih caranya kita untuk mensosialisasikan arti surga di bawah telapak kaki ibu yang mungkin dengan bahasa kekinian lah Ustadz. Jadi kesannya gak didoktrin gitu loh. Silakan Ustadz. Iya. Kasih sayang ibu itu adalah doa. Jadi teman-teman kalau dapat perhatian yang mungkin menurut teman-teman sesuatu yang aduh kok
proses yang Ganggu, makasih, gitu ya. ganggu banget sih. Bahkan saya ketika ceramah ada telepon ibu masuk, saya angkat telepon itu, saya berbicara. Bahkan ketika sholat sunnah, ibu memanggil, batalkan sholat. Karena panggilan ibu lebih utama daripada sholat sunnah, kecuali itu sholat wajib. Makanya ini memberikan pelajaran kepada kita, bahagia itu dengan berbakti kepada orang tua, lisan, doa, perbuatan, dan satu lagi mencukupi dan menafkahi untuk membuat bahagia. Walaupun seperti Mbak Feb bilang, orang tua nggak minta macam-macam, tapi bahagia dari